adalah melatih kepekaan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa ini harus diajarkan? Supaya seperti dihubungkan dengan visi tahun ini, tahun visi dan penglihatan. Maka penting bagi kita untuk menjadi peka atas kehendak Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Karena secara jujur kita ini sangat mudah untuk tertipu oleh situasi keadaan, apalagi kalau kita ini lagi dalam persoalan. Susah bagi kita untuk mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Karena apa? Yang ada dalam hidup kita cuma satu. Yang pokoknya yang penting persoalanku cepat selesai. Gak peduli caranya bagaimana. Sehingga mudah bagi kita terjebak untuk kompromi dengan dosa. Menghalalkan segala cara demi pertolongan ada dalam kehidupan Anda untuk persoalan Anda. Justru menurut saya pertolongan yang benar adalah di dalam Tuhan. Halo amin. Pertolongan yang benar datangnya daripada Tuhan. Karena itu perlu untuk kita itu memiliki telinga yang peka mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kita. Halo amin. Saya percaya Tuhan masih mau menuntun kita sampai hari ini. Karena itu latihlah telinga kita untuk peka dengan apa yang Tuhan mau. Nah untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Cek ya. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat saudara ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan itu berkata kepada orang Israel betapa pentingnya mendengar perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang harus menjadi gaya hidup kita. Amin saudara. Mendengar dengan sungguh-sungguh dengan mendengar itu beda. Saya sering kali bilang ini kepada jemaat. Ya, mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Ya, saya mau ngetes nih, ya, Cinghi tadi mana? Cinghi, Vincent, Vincent, ya, ini Vincent saya kenal baik, ya. Oke, Vincent, kau ini minta tolong ambilkan minum. Vincent mendengar perintah dari saya, betul? Vincent, nah, oke, thank you. Thank you, thank you. Ya, nanti ambil gajinya di Devi ya. Nah, Vincent ini mendengar omongan saya. Lalu yang dikatakan sungguh-sungguh dan tidak itu di sini loh. Kalau tadi dia tetap duduk di situ, berarti dia mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Betul? Karena apa? Dia tidak melakukan perintah saya. Untung dia tadi mendengar perintah saya. Jadi hari ini dia melakukan dengan baik. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah Tuhan tuh berkata begini. Kalau kamu mendengar dengan sungguh-sungguh berarti begini loh. Kita ini bukan hanya mendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan itu mau ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh yang terjadi adalah apa? Perubahan hidup. Katakan amin. Perubahan hidup kita itulah sebagai manifestasi dari kata mendengar atau kalimat mendengar dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang, saudara, kita itu mendengar tapi kita gak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidup kita tuh gak berubah. Sekalipun tetap ke gereja, dikhotbahi tiap minggu, tapi hidupnya gak berubah. Saya percaya saudara hari ini maaf. Ada yang kalau saya ngomong pakai mic begini, ada yang tidak mendengar? Halo?
Ada yang tidak mendengar, minta maaf. Kalau ada yang tidak mendengar, saya doakan sebentar supaya telinganya dipulihkan. Ada? Semua mendengar, betul? Halo, Anda mendengar saya? Ya, coba katakan saya mendengar suara Anda, Pastor. 2, 3. Sip. Berarti Anda mendengar suara saya. Nah, sekarang untuk membuat mendengar sungguh-sungguh berarti sepulang dari gereja ini Anda melakukan firman Allah yang dikatakan nanti. Betul? Itu katakannya mendengar dengan sungguh-sungguh. Berarti bukan hanya mendengar, tapi hidupnya berubah. Nah, Tuhan itu mau kita itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Nah, disinilah kita harus tahu. Yang pertama, arti kata mendengar dengan sungguh-sungguh atau peka mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Perubahan hidup kita itu menunjukkan bahwa kita itu mengenal kehendak Tuhan. Perubahan hidup kita itu menunjukkan bahwa kita ini mau mengenal atau mau mengenal seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Hidup kita ini kalau kita nggak hati-hati, kita ini berjalan dengan yang namanya dosa, kesalahan. Tapi waktu kita mengenal kehendak Tuhan, kita tiba-tiba berbalik. Waktu kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, lalu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berbalik. Makanya tadi saya bilang, mendengar dengan sungguh-sungguh itu identik dengan perubahan hidup kita. Kalau ada di sini mendengarkan khotbah saya, tapi hidupnya nggak pernah berubah, berarti Anda tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Halo, amin. Amin, saudara. Perubahan hidup kita, kita mengenal kehendak Allah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata kita. Kenapa saya perlu garis bawahi ini? Karena begini, saudara, apa yang menurut Anda baik itu belum tentu kehendak Tuhan. Makanya itu dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena apa yang menurut pandangan mata kita baik belum tentu itu yang dari Tuhan. Contoh di Alkitab ya, kita buka di Kejadian pasal yang ke-13 coba. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Nah, Kejadian pasal 13 ayat 10. Lihat ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Jadi Lot ini melihat dengan matanya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, pada waktu itu saudara, Abraham itu diberkati. Dan terjadi ketika diberkati, waktu itu identik dan berkat itu adalah bertambah banyaknya kambing domba. Yang peternakan mereka begitu banyak, luar biasa. Sampai satu saat saking banyaknya itu royoan. Royoan itu apa ya? Ya, royoan. Bahasa Indonesia royoan itu apa ya? Rebutan. Rebutan apa itu, rumput hijau. Sehingga terjadi perkelahian antara gembala daripada Lot dan gembalanya Abraham. Lalu Abraham memutuskan, sudah kita pisah aja. Pisah aja. Dan yang luar biasa, Abraham itu sangat rendah hati karena sebenarnya prioritas pilihan itu ada di Abraham. Abraham itu paman yang pertama. Yang kedua, Abraham itu yang ngajak Lot. Harusnya pilihan pertama itu harus terjadi di Abraham dulu yang milih, baru Lot. Tapi kali itu tidak. Lot yang diberi kesempatan. Dan Lot dengan keserakahannya melihat, kata Alkitab, memandang lembah Yordan. Lembah Yordan itu tanah yang hijau memang, subur, banyak rumputnya. Dia pikir kalau aku pilih itu nanti kambing dombaku bisa makan kenyang di situ. Wah, itu lembah bagus sekali. Tapi Lot lupa bahwa kata Alkitab lembah Yordan itu dekat mana? Sodom dan Gomora. Dua kota yang begitu rusak, yang dosanya itu sampai ke langit. Lot itu demi kekayaan, demi memperkaya diri, Lot itu gak peduli itu. Dia cuma melihat dengan pandangan matanya bahwa lembah Yordan itu baik. Lot itu lupa peka dengan suara Tuhan. Lot itu cuma menuruti pandangannya sendiri. Dilihat matanya itu baik.
kehendaknya sendiri. Dia lupa mempertanyakan kepada Tuhan. Lot hanya mengandalkan keserakahannya aja. Aku pilih lembah Yordan. Menurut pandangan Lot, lembah Yordan itu baik. Tapi Lot tidak menyadari, atau menyadari mungkin tapi cuek aja, bahwa lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Dua kota yang nantinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Lot gak peduli. Dia lihat pokoknya ini baik. Akhirnya dia pergi ke sana, saudara. Dengan asumsi, oh aku akan bertambah kaya. Oh aku nanti akan bertambah sukses di situ. Lot lupa bahwa kalau dia nggak hati-hati dengan situasinya, dia cuma melihat menurut pandangannya baik, tapi belum tentu itu baik di mata Tuhan. Nah ini yang jemaat harus tahu. Kepekaan kita itu dimulai dari sini. Apa yang menurut Anda baik belum tentu dari Tuhan itu baik. Halo? Apa yang menurut Anda itu baik belum tentu itu baik di mata Tuhan, maksud saya. Belum tentu. Karena apa? Kita tidak lihat bahwa ini adalah sebuah kehendak Tuhan. Karena apa? Kita terabas saja ketika itu dosa adalah yang salah. Gak peduli, yang penting aku kaya, yang penting aku cepat kaya. Ini problem, saudara, yang membuat kita tuh tidak bisa melihat atau tidak bisa peka dengan suara Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengenal kehendaknya. Dan Alkitab sejarah mencatat setelah itu, Lot itu bukan hanya berkemah dekat Sodom, tapi Lot itu tiba-tiba diam di Sodom. Lalu bukan hanya diam di Sodom, dia duduk di pintu gerbang Sodom sebagai penatua kota. Lot mengizinkan dirinya diikat oleh Sodom. Budaya Sodom begitu luar biasa. Sampai akhirnya gaya hidup Lot juga berubah. Hatinya juga berubah. Sampai ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sudah diberitahu Lot, kamu dan keluargamu cepat lari dari itu. Karena doa Abraham waktu itu. Abraham kan doa, Tuhan kalau ada 5 orang masa akan Tuhan tetap menghancurkannya. Ya. Akhirnya Tuhan berkata mengingatkan Lot. Lot dan keluarganya keluar. Pergi dari kota Sodom dan Gomora. Tuhan mau menghancurkan kota itu. Sudah diberitahu. Tapi masih ingat ceritanya apa? Si istri Lot hatinya ke hartanya. Dia menoleh ke belakang. Padahal sudah diberitahu jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan itu. Orang sudah terikat dengan situasi yang salah. Untuk lepas dari situasi itu lalu pergi ke kehendak Tuhan itu susah. Karena apa? Hatinya sudah diikat di situ. Akhirnya orang ini begitu lari tapi dia hatinya teringat hartanya, emas-emasannya masih ketinggalan dan lain sebagainya. Dia noleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, Alkitab mencatat dia langsung menjadi tiang garam. Justru membahayakan hidup kita. Makanya saudara hari ini, kepekaan kita ini harus sungguh-sungguh dimulai dari Anda mengenal kehendak Tuhan atas hidupmu. Halo, amin. Mengenal Tuhan itu simple sebenarnya, simple saja. Mengenal Tuhan dalam hidup kita itu sederhana sekali. Ya, saudara, bagaimana kita boleh melihat hidupku hari ini berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita itu berani untuk melepaskan semua dosa yang mengikat. Kita berani untuk kita ini mulai berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita berani untuk tidak kompromi dengan dosa. Kita berani untuk tidak menurunkan standar firman Allah. Kalau Anda lakukan itu, saya percaya Anda dalam track yang benar hari ini. Katakan amin. Halo, amin. Jadi hidup dalam nilai kebenaran yang Tuhan taruh, Tuhan arahkan. Dan itu mempengaruhi seluruh keputusan hidup kita. Anda mengenal kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan akan memberkatimu. Halo, amin. Kehendak Tuhan itu apa? Gini loh, tiap-tiap orang itu mungkin bisa berbeda-beda. Artinya kehendak Tuhan atas situasi Anda itu bisa berbeda-beda. Tapi secara dasar orang bisa berbeda-beda. Saya agak susah kalau harus satu persatu terlalu banyak. Tapi paling tidak mendasar aja. Kira-kira apa yang Anda lakukan itu memuliakan Tuhan tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan pergi ke sana. Halo, ini simple saja. Ada hal di mana Anda lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ya, maaf ya. Untuk hal yang sederhana aja. Soal memberi aja. Anda kalau hatimu sudah mulai salah. Ya di dalam motivasi memberi. Saya selalu bilang kepada anak saya. Memberi itu baik. Belajarlah memberi, nak. Ya, memberi itu baik. Saya beritahu kepada mereka. Kehidupanmu diberkati Tuhan itu kalau salah satu ini. Yaitu ketika kamu belajar untuk memberi. Itu baik. Tapi memberi pun itu harus ada peringatannya.
ada hati-hatinya. Hati-hatinya apa? Kalau kamu memberi motivasimu supaya kamu dipuji orang, kelihatan seperti orang yang baik. Hatimu sudah kesana, kepingin menjadi pahlawan, lalu kepingin dihormati dan lain sebagainya. Kamu stop dulu. Karena disitulah kamu kecenderunganmu untuk mudah mencuri kemuliaan Tuhan. Memberinya tidak salah. Itu adalah perintah Tuhan. Berilah maka kamu akan dapat. Tapi kata Alkitab juga kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai melihat. Artinya hatimu tuh tidak boleh condong pengharapan atau ada embel-embel motivasi yang lain. Gak boleh. Itu hati-hatinya. Jangan cuma mau dikenal sebagai orang yang baik lalu kamu pengen dipuji, dihormati gara-gara memberi. Gak boleh. Hati-hati untuk jaga hatimu di situ ya nak. Saya bilang sama anak saya, iya pak. Memberinya tidak salah, harus. Tapi ingat, jangan sampai kamu mencuri kemuliaan Tuhan di dalam memberi itu. Ada ngerti maksud saya? Halo, ada ngerti maksud saya? Jangan sampai kita mencuri situ. Akibatnya apa? Anda akan mencoba untuk pamer jasa ketika kamu punya persoalan. Makanya termasuk memberi dalam pelayanan, termasuk dalam gereja juga. Ya, ada orang-orang, saya berkali-kali ketemu dengan orang-orang yang punya masalah dalam hal ini. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang rajin memberkati, mungkin pembangunan gereja, pelayanan, gak apa-apa, itu bagus. Harus, memang itu yang Tuhan mau kita terlibat. Tapi begitu orang ini punya masalah, pernyataan pertama begini, Tuhan, aku ini kan sudah banyak memberi dengan Tuhan, kok Tuhan gak berkati aku sih? Kok aku lagi ngalamin ini? Aku ini sudah berjeri lelah. Nah, akhirnya pamer jasa semua kepada Tuhan. Ini yang harus dihindari. Ada ngerti maksud saya? Memberi itu dengan hati yang tulus sudah. Jangan sampai hatimu itu menyimpan supaya Anda nanti kayak Anda itu sedang menghutangi Tuhan dan Tuhan itu kayak hutang budi sama Anda. Motivasi itu akan membuat Anda kecewa dengan Tuhan ketika satu saat Anda dapat masalah dan pertolongan itu belum datang. Motivasi yang memberi itu harus tetap murni. Amin saudara. Makanya waktu mata saya ini sakit, itu yang dikorek sama setan. Waktu mata saya ini sakit, saya gak bisa melihat dengan jelas. Saya di ruang ICU itu, karena mata saya ini bergeser 15 derajat sebelah kanan, gak bisa lihat dengan jelas. Kalau saya jalan jatuh, berdiri aja gak kuat dan lain sebagainya. Begitu saya di ruang ICU sendirian, di ruangan yang cukup gede sendirian di situ, tiba-tiba iblis itu kayak mengkorek, pamer jasa. Ayo, mana Tuhan? Kamu ini sudah melayani Tuhan 33 tahun sudah melayani. Kamu pernah ngalamin, saya ditunjukkan bagaimana pengorbanan ketika melayani Tuhan. Kamu pernah mengalami ini, bahkan mau dibunuh di Sulawesi waktu itu, ngalami ini. Banyak yang kamu lakukan demi perintisan gereja. Nah sekarang kamu ngalami gini, apa yang kamu dapat? Saudara, saya ini kayak didorong untuk mulai mengeluh, mulai pamer jasa dengan Tuhan. Seolah-olah bahwa apa yang saya lakukan Tuhan itu harus membalasnya. Seolah-olah begitu, saya menjadi, maaf ya tanda kutip, orang pentingnya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan gak menolong saya akan mudah kecewa dengan Tuhan. Itu yang dipancing. Tapi hari itu saya sadar, no. Kasih Tuhan buat hidupku itu terlalu besar. Masakan gara-gara persoalan kecil begini aja mataku ini, aku lalu ngomel dengan Tuhan gak. Saya bilang, Yudi, kamu buta sekalipun gak bisa melihat, Tuhan itu tetap baik buat hidupmu. Kasihnya tidak bisa diganti dengan apapun juga. Saya bilang buat hidup saya, gak boleh pamer jasa ya Yudi. Kamu itu melayani Tuhan tuh pantas layak. Karena memang Tuhan itu terlalu baik buat kamu. Kamu harus membalasnya itu. Kalau hari ini cuma begini aja, kenapa kamu harus mengeluh? Saya bilang enggak, aku gak akan mengeluh kok. Makanya saya nyanyi lagu itu. Ku bersyukur Bapa, saya nyanyi lagu itu. Ku bersyukur Tuhan, dengan air mata saya bilang Tuhan thank you. Aku mengenal kehendak-Mu dalam hidupku. Tanpa harus aku ini pergi ke tempat yang salah dengan cara pamer jasa. No. Setujulah dengan Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Katakan amin. Halo amin. Saya bilang Tuhan thank you. Gak apa-apa. Justru disitulah sumber mujizatnya terjadi saudara. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan engkau tetap dalam keadaan terpuruk. Apalagi kalau Tuhan tuh
Tahu bahwa Anda adalah orang yang mengenal kehendak Tuhan. Peka dengan kehendak Tuhan. Sehingga Anda berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Tuhan tuh gak pernah tahan di surga melihat anaknya begitu. Dokter bilang 3-6 bulan saya baru pulih. Jadi kemungkinan baru Agustus tahun ini baru selesai mata saya. Tapi Tuhan gak usah sampai tunggu terlalu lama Yudi. Cukup 3 minggu matamu bisa melihat. Dan hari ini saya bisa melihat. Beri tepuk tangan buat Anda. Amin. Saya bisa khotbah begini. Dulu kan masih ada kursi, masih ingat ada kursi di sini? Nah, sekarang sudah gak ada kursinya. Mana kursinya tadi ya? Saya bilang mau saya thank you sama dia. Gak ada kursi lagi. Saya sudah bisa keluar pulau lagi, ke Kalimantan lagi. Minggu lalu saya sudah KKR di Singkawang lagi. Bukan KKR sih, doa istri saya yang khotbah di Singkawang. Saya doa dengan leader di Singkawang, saya khotbah di Pontianak. Udah kuat, tidak pusing lagi. Baca Alkitab juga sudah bisa. Yang lalu saya gak bisa baca Alkitab. Tapi sekarang sudah bisa, dalam waktu 3 minggu Tuhan pulihkan. Karena apa? Belajar satu ini, mengenal kehendak Tuhan. Jangan cepat-cepat protes dengan Tuhan. Halo, amin. Di sini dilatih kepekaanmu. Jangan dengan hatimu seperti Lot tadi. Dia cuma mau mengambil keuntungan diri sendiri. Serakah. Dia lupa di sana ada dosa yang menanti. Dia gak peduli, diterobos saja. Jemaat GMS 2 Selatan, Anda adalah orang yang mengenal kehendak Allah dalam hidupmu. Sehingga Anda tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Itu yang pertama. Coba yang kedua sekarang. Yang kedua saudara. Waktu kita peka mendengar suara Tuhan. Waktu kita peka mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Lalu yang kedua apa? Berani membayar harga. Nah ini penting saudara. Waktu Anda mulai taat dengan Tuhan. Ketika Anda mendengar suara Tuhan. Anda adalah orang yang berani membayar harga. Berjalan dalam sebuah keyakinanmu. Ketaatan itu beresiko, betul. Ketaatan itu beresiko. Resikonya apa? Waktu Anda taat itu mungkin ada banyak tantangan yang akan Anda hadapi. Karena apa? Ketaatan itu beresiko. Saya pernah waktu dulu SMA, ya beberapa orang sudah mendengar cerita saya. Waktu SMA itu saya ini bertobat sungguh-sungguh, kelas 1 SMA saya bertobat sungguh-sungguh. Saya dulu tuh jago, ya rankingnya itu kelihatan banget. Rank saya itu termasuk, maaf gak sombong, ini sih kenyataan ya. Saya itu paling rendah ranking 3, ranking 1, 2, 3 itu balapan terus sama teman saya. Tapi di luar tuh behind the scene-nya saya ini jago nyontek juga. Jadi hidup saya itu diharapkan oleh teman-teman saya duduk belakang. Begitu ulangan tuh hidup saya itu selalu, gak tahu itu jadi berkat atau tidak ya. Teman-teman saya itu berharap kepada saya. Contekannya begitu. Ketika saya bertobat, saya gak mau. Saya pindah depan saudara. Saya pindah depan. Lalu di situ saya sudah gak mau nyontek, gak mau juga kasih contekan sama teman saya. Resikonya apa? Pertama kalau ujian, celana bagian belakang saya itu ngecap sepatu semua. Karena apa? Ditendangi dari belakang. Teman saya itu nendang. Yat. Nomor pitu apa? Jadi saya ngerjain gue begini loh. Apain? Karena ditendangin terus. Ya, saya bilang nanti habis ujian tak kasih tahu ya. Wah, doa gitu kan. Satu kelas itu lihat saya kayak manusia planet. Resikonya ketika saya taat, saya mungkin dibenci oleh teman-teman saya. Ini manusia aneh ini. Dulunya loh teman-teman kita, sahabat di dalam dosa maksudnya. Sekarang dia gak mau lagi, sok suci sekarang. Aku pengen masuk surga dia. Ngomongannya gitu saudara. Ya memang semua pengen masuk surga, betul gak? Memangnya kamu masuk neraka ya, sudah silakan begitu kan. Oh diomongin begitu, saya ngalami resiko itu ketaatan. Tapi dari ketaatan itu, saya tahu ini kehendak Tuhan. Saya belajar taruh bahwa ketaatan itu kadang berisiko. Jadi kalau hari ini Anda taat dengan Tuhan, Anda disalah mengerti oleh orang lain, itu hal yang wajar. Hal yang normal. Itulah yang saya sebut dengan Anda berani membayar harganya. Untuk kehendak Tuhan itu berani membayar harganya. Karena memang hari ini seperti kata firman Tuhan, kamu itu bukan hanya dipanggil untuk percaya saja, bukan. Tapi Alkitab berkata untuk menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus bukan berarti Anda tidak makan, menderita, bukan begitu. Soal ketaatan yang berisiko ini maksudnya, dunia akan menentangmu. Dunia akan tidak setuju dengan Anda karena Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu biasa, karena apa? Sejak awal Yesus bilang dunia telah membenci aku, kata Alkitab. Coba buka di Filipi pasal 1 ayat 29 dulu.
Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Yuk kita baca ya. Filipi pasal 1 ayat 29. Kita bersama-sama ya, kita baca ya. Oke, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Dia. Menderita untuk Dia itu bukan berarti Anda tidak makan, ikut Tuhan itu miskin. Bukan begitu loh. Jangan takut saudara, bukan itu. Menderita bagi Kristus itu artinya Anda tetap memilih hidup dalam kebenaran. Sekalipun ketika Anda hidup dalam kebenaran ada banyak tantangan yang Anda hadapi. Itu menderita bagi Kristus. Halo, amin. Anda harusnya mengampuni. Tapi hatimu ini gak mau. Tapi Anda mengambil keputusan untuk mengampuni. Tuhan, aku tahu ini sakit tapi aku mau mengampuni karena Tuhan telah mengampuni dosaku. Itu menderita bagi Kristus. Itu yang Tuhan mau. Katakan amin. Halo, amin. Itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Makanya siap membayar harganya. Dan saya percaya saudara, kalau Anda adalah orang yang siap membayar harganya untuk ketaatanmu dengan Tuhan, maka disitulah kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Masih ingat khotbah beberapa minggu yang lalu saya khotbah soal Abraham. Abraham itu adalah seorang yang taat. Ya, kalau kita baca dulu sebentar ya. Yuk di Kejadian pasal 22 sebentar, kita kembali. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi ini firman Tuhan kepada Abraham. Saudara, Abraham itu punya anak di usia 100 tahun. Janji Tuhan buat Abraham untuk punya anak. Abraham usia berapa masih ingat? Yang lalu saya pernah sebutkan. Usia berapa? Usia berapa? Abraham itu terima janji Tuhan. Abraham, anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Itu umurnya 75 tahun. Ingat ya, nanti ujian berikutnya keluar loh ini. Umur berapa? 75 tahun. Nah, Sarah itu umurnya 65 tahun, selisih 10 tahun. Lalu ditunggu-tunggulah janji anak itu oleh Abraham. Dari Tuhan itu ditunggu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Waduh, gak datang-datang sudah. Tepat Abraham usia 100 tahun. Baru Sarah hamil. Jadi Abraham umur berapa? 100 tahun. Berarti 25 tahun kemudian. Lalu si Sarah berarti umur berapa? 90 tahun. Lalu tiba-tiba hamillah Sarah. Ini luar biasa. Kalau keluar di surat kabar itu pasti menghebohkan se-Indonesia itu pasti. Nenek-nenek 90 tahun hamil dan melahirkan dengan sukses. Akhirnya lahirlah si Ishak itu. Waduh, saudara, Abraham pasti senang, ini anak 25 tahun ditunggu-tunggu. 25 tahun bukan waktu yang singkat loh. Itu mesti menunggu, kalau pernikahan itu kawin perak dulu baru punya anak loh. 25 tahun punya anak, wah senangnya luar biasa. Dan Abraham tuh orang kaya pada zaman itu. Pastilah kasih pampers yang paling bagus pada zaman itu. Kalau ada pampers. Ya, kalau dikasih susunya merek apa juga nggak tahu. Ya, mungkin belum ada merek. Mungkin langsung dicepkan ke sapinya mungkin kan. Sapi yang paling terbaik. Ya. Ayo. Karena pasti Sarah sudah nggak bisa nyusui pasti ya. POAP soalnya itu kan. Sudah nggak bisa sudah. Jangan bayangkan ya, nggak usah dibayangkan. Udah percaya saya aja. 90 tahun itu pasti ya udah. Nah,
Ya kasih susu yang paling bagus. Dan akhirnya Ishak ini bertumbuh dengan bagus. Bertumbuh dengan baik luar biasa. Nah tiba-tiba kejadian 22 muncul. Kejadian 22 itu muncul itu Ishak umur 14 tahun. 14 tahun kelas berapa? 2 SMP. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, Abraham persembahkan anakmu di Gunung Moria. Wih, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Abraham mungkin, waduh kok bisa, ini kan cikal bakal dari janji Tuhan. Ini kan cikal bakal dari janji Tuhan, keturunan aku seperti bintang di langit dan pasti di laut. Sekarang kok diminta. Dan Abraham tahu arti kata persembahan itu berarti sacrifice. Harus ada yang dikorbankan. Dengan kata lain Abraham akan bunuh anaknya sendiri di tangannya sendiri. Lalu persembahkan itu untuk Tuhan. Waduh saudara, ini kan bukan hal yang mudah. Tapi Alkitab berkata Abraham tidak banyak bertanya. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia taat pada kehendak Tuhan. Sekalipun ketaatan itu beresiko. Resikonya apa? Dia kehilangan anaknya, betul? Ini resiko yang cukup berat. Tapi Abraham waktu itu tidak pernah dikatakan di Alkitab bertanya sama Tuhan. Tuhan serius tak? Ini kan anakmu, masa Tuhan mengambil? Enggak begitu saudara. Oh Tuhan kok gak sayang sama saya? Tuhan memberi, Tuhan mengambil yang gak tahu malu Tuhan itu. Mungkin begitu. Gak begitu saudara. Abraham diam aja. Dia bawa anaknya bersama dengan bujangnya. Lalu dia pergi ke sana. Kata Alkitab hari yang sampai hari yang ketiga. Berarti berapa hari dari rumahnya ke Gunung Moria, berapa hari? 3 hari. 3 hari itu tanpa penghiburan. 3 hari itu tanpa perkataan kekuatan. Kalau Anda punya masalah, Anda masih punya ketua CG Anda, atau mungkin bisa datang kepada saya, telepon Pak Yudi, minimal saya doakan Anda. Minimal ada kata-kata penghiburan atau kasih ayat-ayat menguatkan Anda. Anda bisa begitu. Tapi Abraham 3 hari Tuhan itu diam. Tidak di tengah-tengah jalan Tuhan bilang, tenang Abraham, aku cuma guyonan tok kok, ya, gak serius gitu. Gak begitu saudara. Jadi waktu Abraham bawa anaknya itu di dalam sebuah kepastian dia akan bunuh anaknya dengan tangannya sendiri. 3 hari tanpa penghiburan, tanpa kekuatan. Wow, saudara bisa bayangin hatinya Abraham itu begitu sepi, merasa sendiri, gak ada yang menemani, gak ada yang menguatkan, gak ada yang tahu, bahkan bujangnya juga atau bahkan Ishak juga gak tahu bahwa dia akan menghadapi demi taat kepada Tuhan. Orang ini adalah orang yang terus berjalan di dalam keyakinannya. Saudara peka dengan kehendak Tuhan itu, taat. Ini saya ngomong soal universal aja ya, nggak yang detail. Anda adalah orang yang belajar untuk taat kepada Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Katakan amin. Makanya ketika saya ngalami itu, saya ini dipancing untuk mengeluh dan mempertanyakan, kenapa ya Tuhan, kok aku begini? Itu pertama. Yang kedua juga, nanti jadwalku ini semua, ini jadwal saya ini penuh setahun ini, nanti tercancel semua. Kasihan jemaat dan sebagainya. Kalau saya ngomong alasan rohani, kasihan jemaat nanti. Ya saya ini gembalanya nggak dikasih makan. Bahkan waktu Pastor Philip di sini saya nggak ada. Itu pas saya di ICU itu. Waktu Pastor Philip khotbah hari Minggu, Pastor Philip khotbah di sini awal yang lalu itu, saya lagi di ICU itu. Pastor Philip sampai udah, Yudi nggak saya umumkan ya, nanti terjadi kegaduhan di jemaat. Ya nggak usah, jemaat nggak usah tahu, nggak apa-apa deh. Ya tenang aja, ya gitu. Tapi tetap bocor, jemaat akhirnya tahu semua kan ya. Nggak tahu siapa yang membocorkan itu. Angkat tangan coba semua. Biar tak foto sebentar. Ya kan. Akhirnya begitu. Ya Abraham ini sendirian di tengah-tengah situasi yang ada. Saya dipancing untuk ngomel. Saya dipancing untuk, tadi saya bilang, saya mengeluh dengan Tuhan. Tapi saya mengambil keputusan seperti Abraham. Enggak Tuhan, aku tetap setuju dengan apa yang terjadi dalam hidup, asal bukan karena dosa ya. Kalau karena dosa saya minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau karena sesuatu hal, aku setuju dengan Tuhan tanpa aku harus mengeluh. Saya ini datang ke dokter periksa jantung. Jantungnya sehat normal, malah kena matanya. Ini gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya sudah, ya tetap ada hubungannya sih. Saya dipancing untuk, tapi saya gak mau mengeluh. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Saya masih ingat waktu awal saya pulang ke rumah. Saya nangis karena 2 hal. Yang pertama, saya tuh gak bisa baca Alkitab saudara. Gak bisa baca Alkitab karena mata saya tumpuk-tumpuk, mata saya gak bisa lihat. Lalu yang kedua, saya itu pingin melayani Anda.
Saya ingin menyampaikan firman bersama dengan Tuhan. Aku kata dokter 3 sampai 6 bulan lagi baru sehat. Berarti nanti bulan Agustus, Juli Agustus baru bisa pelayanan. Aduh Tuhan, saya minta kesempatan Tuhan. Boleh gak melayani Tuhan? Aku gak mengeluh tentang keadaanku, enggak. Tapi kasih kesempatan aku melayani. Nanti gak apa-apa, aku siap membayar harganya kok. Itu hari Rabu Kamis, tiba-tiba Jumat malam ya. Pembicaranya harusnya Pak John Lee dari Balikpapan. Itu khotbah di sini. Hari Jumat malam dia telepon. Dia beritahu istri saya, Ci sorry ya Ci, aku positif COVID-19 Ci. Gak bisa datang. Ya apa ya Ci? Bingung. Dia akhirnya bilang kepada saya, kok John Lee gak bisa datang ya apa? Saya langsung tahu ini kode dari Tuhan. Yudi kamu yang khotbah. Tak kasih kesempatan khotbah. Gak apa-apa. Saya bilang sama istri, aku aja yang khotbah. Istri saya, loh sungguhan kamu bisa tak? Bisa. Gak apa-apa. Nanti ya Pak, tenang aja. Ada Pak Kris, tak suruh baca Alkitab nanti Pak Kris. Tenang. Ya Pak Kris, nanti kamu ya apa, tutup mata satu aja supaya gak terlalu ya mata satu tetap bingung juga. Tapi paling gak ya aman lah. Ya nanti jalan ya apa, jalan gampang, nanti aku digandeng. Kalau aku takut kesandung gak apa-apa. Aku merangkak aja gak apa-apa kok. Serius, saya mengatakan nanti kalau gak ada yang gandeng aku tak merangkak ya gak apa-apa supaya aku gak jatuh. Nanti aku tak khotbah, tak pegangan ini gak apa-apa kok. Siapin kursi aja, nanti aku kalau capek aku duduk. Kalau enggak aku tak berdiri lagi. Ya, istri saya sampai sungguh atau iya gak apa-apa. Pokoknya aku mau melayani Tuhan, aku gak mau mundur sekalipun. Sedetik pun aku gak mau mundur. Saya mau tetap melayani Tuhan. Dalam kondisi yang sangat terbatas, I don't care. Saya tahu jemaat pasti mengerti keadaan saya. Gak apa-apa, Oke, sudah saya berjalan, saya berusaha tegar itu. Ya pelan-pelan ya, nunggu kesandungan gak enak sudah. Saya duduk di situ, saya pelan-pelan, waktu naik step itu saya pelan-pelan. Saya mau digandeng, saya bilang gak usah. Saya malu. Ya, tenang, saya pelan-pelan, saya pelan naik. Di sini pun saya khawatir saya nubruk gini loh saudara. Jadi saya pelan di sini. Akhirnya saya berdiri di sini, Anda tahu ya, mata saya itu berdiri. Lalu saya setengah-tengah tutup, saya bilang saya beriman, nanti mata saya akan terang. Saya pegangan ini, kalau saya capek saya duduk. Itu kebaktian 1 saya masih duduk, kebaktian 2 malah lupa saya. Gak duduk. Saking semangatnya saya lupa ada kursi di sini. Sampai pulang, ada kursi, lupa kalau saya harus dudukin. Saya ada kursi nganggur di sini. Ya kan? Akhirnya saya khotbah selesai. Waktu tengah-tengah khotbah itu ternyata ada banyak jemaat yang nangis. Saya baru tahu karena saya gak bisa lihat. Ya waktu saya keluar, ya disalami, didoain dan sebagainya, banyak nangis. Saya tanya, nangisnya karena pengurapan? Bukan, karena sakno dulu pendeta nih. Ternyata bukan pengurapan, malah sakno pendeta mati tinggal 1. Tapi gak apa-apa, saya mau taat sama Tuhan. Saya percaya itu Tuhan bukakan pintu. Saya tidak mau mengasihani diri. Enggak lah Tuhan. Saya tahu kode daripada Tuhan. Kan saya berdoa Tuhan, saya bikin pelayanan. Jumat malamnya diberitahu pendetanya COVID. Kasihan memang itu membayar harga untuk ini juga. Dia di COVID kan. Ada. Dia COVID, kena COVID-19. Ya itu lain ya. Tapi Tuhan tuh kayak bukakan jalan. Yudi tak bukain jalan kamu. Mau pelayanan enggak? Kamu masih terpuruk mengasihani dirimu enggak? Ya aku kayak begini Tuhan. Enggak. Saya bilang enggak Tuhan. Aku enggak mau mengasihani diriku sendiri. Aku mau tetap melayani Tuhan. Saya tidak mau menyerah dengan keadaanku. Dalam keadaan apapun saya mau tetap melayani Tuhan. Halo amin saudara. Sama dengan hidup Anda. Taatlah. Sekalipun ketaatan itu ada resikonya. Bayarlah resikonya. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidup Anda. Amin. Halo amin. Siap membayar harganya untuk sebuah ketaatan. Itu namanya peka dengan suara Tuhan. Anda tidak tergoda atau tidak terhalangi dengan situasimu. Tidak boleh jadi generasi stroberi. Generasi yang mudah patah. Ngambekan sama Tuhan. Dikit-dikit mutung, dikit-dikit mundur, dikit-dikit resign dari Tuhan. Dan resign dari pelayanan. No, gak boleh begitu saudara. Makanya ini yang saya alami. Minggu depannya saya khotbah lagi di sini. Mata masih tertutup, masih ingat itu. Minggu depannya hari ketiga saya khotbah di timur. Saya sengaja tidak batalkan jadwal saya. Saya tetap khotbah. Tapi saya mau buka, tutup mata saya. Sudah, saya mata 2. Waduh, waktu itu saya masih kabur. Saya
Saya pelan-pelan, saya naik mimbar pun pelan-pelan. Karena jemaat di timur nggak tahu kalau saya matanya ada masalah. Karena saya buka, mereka pikir saya fine-fine aja. Tapi saya coba pelan-pelan, saya takut tersandung, saya pegang mimbarnya, lalu saya khotbah di situ. Khotbah saya juga tidak berkurang, saya tetap semangat menyampaikan firman Tuhan. Begitu selesai, saya bilang, saya mau berdoa untuk orang yang sakit. Siapa yang sakit di sini, angkat tangannya, saya mau berdoa buat Anda. Beberapa kali saya lihat angkat tangan, ya sekalipun kabur-kabur ya sudah, saya lihat tangan yang terangkat. Tidak, ayo saya doa ya. Saya berdoa tutup mata, saya berdoa untuk sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit. Begitu terakhir saya bilang, di dalam nama Yesus terima kesembuhanmu, amin. Begitu saya, amin. Saya buka mata, mataku tiba-tiba terang dengan sendirinya. Tiba-tiba. Jadi saya tuh sampai mau nangis, ya senyum, ya bingung saya, wajah saya nggak karuan. Jadi saya itu kok bisa terang sekali dan saya melihat normal seperti sekarang ini, saya bisa melihat Anda dengan normal. Saya turun itu bisa cepet, ya, yang tahu kok cepet kok, gak apa-apa. Saya turun step itu juga oke. Saya masuk kantor juga oke. Lalu saya diantar pulang, saya sengaja nggak ngomong istri saya dulu, saya coba lihat besok. Ya sih, saya tidur malam, saya pagi bangun, saya bisa lihat lampu begini, selalu ada 4 gitu loh. Bangun pagi kan di kamar saya ada lampu kecil yang nyala, saya lihat itu selalu ada 4. Tapi hari itu saya lihat jadi 1. Mata saya tiba-tiba kompak gitu. Saya bilang sama istri saya, aku sembuh nih. Mataku ini bisa lihat. Ini tepuk tangan buat Allah kita. Aku ini sembuh, mataku ini bisa lihat sekarang. Wow. Dokter bilang 3 sampai 6 bulan. Tapi bagi orang yang mau membayar harganya, gak perlu 3-6 bulan. 3 minggu cukup selesai. Tuhan sembuhkan. Amin saudara. Halo amin. Anda mau bayar harga untuk sebuah ketaatan. Didik sing amin. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Tenang, percayalah. Ketika Anda belajar dalam ketaatanmu, Tuhan tuh menyertaimu kok. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dunia bisa salah paham dengan Anda. Dunia bisa membencimu. Tapi Anda disertai oleh Tuhan. Nanti coba lihat, kemuliaan itu terbit atas hidup Anda. Amin saudara. Halo amin. Jadi yang kedua, peka dengan suara Tuhan, siap membayar harga untuk sebuah ketaatan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Yang ketiga, coba dikatakan begini, kembali ke mana tadi? Keluaran pasal berapa tadi? 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka perhatikan baik-baik, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Maka yang ketiga ini saya mengambil kesimpulan, seperti kata firman, kalau kita ini sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, maka pelita kita itu bercahaya. Tuhan itu menghindarkan kita dari segala macam. Tuhan itu memberkati hidup kita. Dikatakan pelita hidup kita itu akan bercahaya. Coba buka di Mazmur pasal 18 ya. Apa-apa ya, banyak baca Alkitab sekarang. Mazmur 18 ayat yang ke-29 atau 28. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 28 dikatakan ini, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat apa saudara? Pelitaku apa? Bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Justru ketika Anda belajar taat dan peka dengan suara Tuhan, dikatakan Tuhan itu menyinari pelita kita, itu akan menjadi terang. Apa yang dimaksud dengan pelita hidup kita? Pelita itu bicara soal hikmat Tuhan. Katakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Ada 2 yang dimaksud dengan hikmat. Hikmat yang pertama adalah ini, Anda menemukan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi. Itu hikmat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menuntunmu bertemu dengan orang atau langsung tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada jalan keluar yang menuntun Anda untuk keluar dari persoalanmu ketika Anda membayar harganya.
Makanya saya menemukan ketika saya membayar harga, saya bilang saya nggak mau mundur sedikit pun, saya nggak boleh cengeng, saya mau taat dengan Tuhan, setuju dengan Allah tanpa banyak pertanyaan, apapun sudah terserah. Yang penting satu ini, aku tetap mau melayani Tuhan, aku tetap mau membaca Alkitab, aku tetap mengasihi Tuhan. Tangan saya ini sebelah kiri ini kaku, saudara. Waktu yang lalu saya main gitar, istri saya tahu main gitar itu nggak bisa gini, waduh. Sedangkan saya ini suka untuk main gitar. Saya paksa, saya gak peduli, saya tetap nyanyi, saya tetap menyembah pakai gitar saya. Sakit tangannya karena kaku, tapi saya gak peduli, saya pakai saja, saya nyanyi, saya menyembah. Dan hari ini Tuhan pulihkan pelan-pelan, saya bisa main gitar dengan baik sekarang, dipulihkan oleh Tuhan. Artinya gini, pelitaku itu bercahaya. Karena apa? Tuhan melakukan mujizat di hidupku, katakan amin. Tuhan itu melakukan keajaiban di hidup kita. Pelita kita tidak akan pernah padam, pelita kita akan bercahaya terus. Karena hikmat Allah membuat kita menemukan jalan keluar. Hikmat Allah membuat kita ini menemukan sebuah solusi hidup. Tiba-tiba aja mujizat terjadi. Saya pernah konseling, ada orang konseling dengan saya. Ya di tengah-tengah dia mengalami penipuan, perusahaannya ditipu sekian puluh M. Pada waktu itu cukup gede. Wah, dia stres berat. Lalu dia datang kepada saya, gimana ya Pak Yudi? Saya menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini, bagaimana kamu itu belajar bersyukur dengan apapun. Ya, percayalah ketika Anda bersyukur itu, Tuhan itu ditinggikan. Kalau Tuhan ditinggikan, maka Tuhan yang menghandle hidupmu. Katakan amin. Waktu itu dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk buka satu usaha yang lain. Usaha yang sederhana yang menurut dia, aku ini gak terlalu expert, tapi saya mau belajar karena peluang itu yang dibuka. Dia belajar. Ternyata justru usaha yang baru itu ternyata menolong utang yang usaha pokoknya ini. Tengah-tengah konseling itu, tiba-tiba dia dapat telepon dari satu buyer. Dia bilang, minta maaf dengan Pak Yudi, saya minta maaf ya, tak terima dulu ya. Ini mungkin penting karena ini dari buyer saya yang besar Pak. Oh gak apa-apa, angkatan. Diangkat, ternyata bayarnya itu order, buka PO ratusan juta. Wah luar biasa, dia sampai kaget. Oh ya Pak. Pada waktu itu ya ratusan juta gede. Ya hari ini ya gak gede juga sih. Ya itu gede, oh ya Pak. Begitu selesai itu dia bilang, kok aku ngalami mujizat. Ini barusan order, buka PO, jumlahnya sekian. Wah ini kalau dibayarkan utangku ini hampir lunasku. Wah saya bilang, wow luar biasa kan. Tuhan itu memberikan jalan keluar. Ketika kamu bersyukur, jalan keluar itu terbuka. Amin. Tapi justru ketika kamu ini mengomel-ngomel dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, hidupmu itu jadi gelap, pelitamu itu padam. Tapi bersyukur dan taat kepada Tuhan, pelitamu itu jadi terang dan Anda bisa melihat pertolongan Tuhan buat hidup Anda. Tiba-tiba aja karena kita gak ngerti Tuhan itu punya cara, 1001 cara yang ajaib untuk menolong hidup kita. Kita bahkan gak pernah sadar tiba-tiba kok bisa begini, yang luar biasa. Itu hikmat, amin. Itu hikmat Tuhan yang menolong kita. Lalu yang kedua, arti kata hikmat adalah Anda belajar nilai pertumbuhan rohani. Sehingga dari Anda taat tadi, peka dengan suara Tuhan tadi, Anda akan mengalami namanya pertumbuhan secara rohani. Saya Kristen, bukan hanya papa atau mama saya Kristen. Engkong saya Kristen, bukan. Saya Kristen karena saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Halo amin. Itu yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hidup kita. Nilai itu yang kuat, nilai itu yang akan menolong hidup kita untuk apa? Untuk kita menjadi orang Kristen yang tidak gampang dibeli oleh dosa. Dan itu yang membuat kita tuh mengalami kemenangan, saudara. Di tengah-tengah Anda punya persoalan, Anda tidak mudah menurunkan standar firman Allah. Karena apa? Anda punya prinsip nilai firman Allah yang kuat di hidupmu. Aku begini memang, aku punya persoalan memang. Tapi ini bukan jadi alasan bagi aku untuk kompromi dengan dosa. Enggak akan. Saya percaya kalau orang-orang seperti ini, Anda akan mengalami tuntunan Tuhan. Sehingga telingamu menjadi peka dengan Tuhan dan hidupmu akan memuliakan Tuhan. Halo amin saudara. Jadi ada 3, yang pertama apa? Apa? Pegang coba. Wih ada di sini. Mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Lalu yang kedua apa? Berani membayar harganya. Lalu yang ketiga apa? Pelita hidup kita akan bercahaya. Saya percaya kalau ini yang terjadi, hidup kita akan jadi berkat bagi orang lain dan hidup akan dikuatkan. Beri tepuk tangan buat Allah.